Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Aven Sintius, David, Will, dan Yosef.
dengan Irma Purnamasari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu, biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua saya ajak mari berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua, Avensintius David Wildan Yosef dengan Irma Purnamasari. Anda berdua hari ini bahagia? Hari ini sudah direncanakan, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tentu satu kerinduan yang lebih penting bagi mempelai berdua, sungguh-sungguh hadirat Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan dengan sungguh hati. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati, maka firman Tuhan sendiri berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh hati. Tuhan nyatakan kuasanya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak Anda berdua, sungguh-sungguh saat ini minta kepada Tuhan. Anda berdua setelah saling berkenalan, lalu kalian mulai menjalin hubungan yang hari demi hari makin intim. Nah, selama kalian menjalin masa pacaran, menjalin hubungan masa pacaran, apakah ini panggilan akrabnya pria apa? Aven dan Irma. Aven, ketika engkau pacaran dengan Irma, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Irma ini tulang rusukku?
Demikian juga Irma, apakah engkau berdoa Tuhan, apakah Van ini adalah pasangan hidupku. Kalau Anda selama pacaran Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdoa harus yakin bahwa orang yang ada di sampingmu ini adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdoa harus yakin Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Jadi jangan bingung hal-hal yang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan itu juga akan jadi dasar dalam kamu membangun rumah tangga. Nanti dalam kehidupan berumah tangga, apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak semuanya akan terpenuhi. Mungkin dalam perjalanan rumah tangga malah kau menemukan hal-hal yang kamu tidak sukai dari pasanganmu. Tapi harus dengan yakin, saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Jadi ketika engkau melihat pasanganmu ada kelemahan, ada kekurangannya, tapi tetap yakin, ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Pernikahan itu menentukan masa depan Anda berdua. Apakah ke depannya Anda bahagia atau tidak bahagia? Kalau membangun rumah tangganya itu tidak dengan baik, gagal membangun rumah tangga, itu penderitaan yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi suami istri, tetapi berdampak kepada anaknya juga, dan juga berdampak kepada dua keluarga. Maka betapa pentingnya sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga. Tapi kalau engkau membangunnya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tanggamu bagaikan Taman Eden. Maka engkau Taman Eden, di situ ada hadirat Tuhan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Maka Anda berdua akan menentukan bagaimana kehidupan masa depanmu, rumah tanggamu. Apakah seperti neraka atau seperti surga atau seperti Taman Firdaus. Di bumi ini, benar saudara ya, kalau rumah tangganya suami istri itu bangun tidak dengan benar, banyak keributannya, masalah, saling melukai, ya benar-benar mereka menderita. Mereka seperti merasa hidup mereka kayak sengsara, seperti di neraka. Rumah tangganya kayak neraka. Saking tidak tahannya di neraka sampai akhirnya pisah. Tapi sebaliknya kalau dibangun dengan baik, maka itu seperti Taman Eden. Rumah tangga yang menyenangkan. Rumah tangga yang menyenangkan akan dibuktikan. Seisi rumah senang tinggal di rumah. Senang. Tapi kalau kurang bahagia, maka suka melencer. Nah kalau suka pergi, boros. Tapi kalau senang di rumah, lebih ngirit saudara ya. Betul. Makanya, tapi budaya ini ya saudara, jangan sampai larut dengan daya tarik dunia ini, budaya dunia ini. Orang senang demenyar, ya, suka hal-hal yang baru. Sudah punya motor, masih baik, pengen motor yang baru. Walaupun dengan kredit, berjuang untuk punya motor yang baru. Begitu punya motor yang baru, mesti dinaiki. Dia kan dinaiki, keliling-keliling. Nah, nanti kalau sudah sama istri anak, kalau sudah keluar pasti mampir makan. Nah, otomatis kalau itu sudah jadi gaya, maka setiap sore, setiap kali harus keluar. Kalau tidak keluar anaknya yang rengek, ayo wah pergi. Nah kalau sudah gitu ya sudah keluar uang terus. Tapi kalau rumah tangga diciptakan nyaman, senang tinggal di rumah. Pulang kerja, pulang ke rumah. Enak senang tinggal di rumah bersama istri dan anak. Lalu makanan istri sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tidak kemana-mana, ngirit. Jadi tergantung. Maka saudara seringkali sih kalau saya dengar kadang-kadang prihatin. Demo nuntut gaji dinaikkan. Dinaikkan ya tetap kurang. Cara pola hidupnya yang berubah. Ketika gajinya masih 2 juta cukup. Ketika sudah naik sampai 3 juta ya cukup. 5 juta cukup. Mestinya kalau 2 juta cukup, ketika gajinya 5 juta mestinya bisa spend, bisa tabung. Paling enggak 2 juta. Ya kan, kalau 2 juta sudah bisa cukup, kalau dia dapat hasil 5 juta, mestinya bisa nyimpen
paling tidak 2 juta. Tapi ya habis. Ketika masih 2 juta, pola makannya di warung, nasi bungkus, nasi kucing. Tapi begitu 3 juta meningkat makannya. Lalu kalau sudah 5 juta, wah ke steak, ke resto, ke kopi, ya sudah. Berapapun ya tidak pernah cukup, saudara. Pasti. Kalian berdua ingin hidupmu ke depan diberkati, atur keuanganmu mulai sejak kau menikah. Sepakat, dikelola bersama-sama dengan baik. Karena salah satu untuk kehidupan rumah tangga bisa bahagia, tidak lepas bisa memenuhi kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, cara mengelola keuangan itu sangat penting. Kalau kita perhatikan ya, orang yang dari awal, ketika dia menjadi sukses, sudah perhatikan, pasti dia bisa ngatur uang dengan baik. Nah, oleh sebab itu, kalian berdua, begitu mau rumah, bangun keuangan dengan baik. Buat keterbukaan kalian berdua, dikelola bersama-sama, itu paling bagus. Dikelola bersama-sama, keterbukaan, kalau dua-duanya kerja, jadi satu, lalu apa yang harus diberikan pada Tuhan, lalu apa yang dibutuhkan, semua dibuat, lalu dicatat semua pengeluaran, catat aja semua, termasuk parkir itu dicatat pengeluaran. Nanti Anda bisa heran sendiri, loh hari ini kok parkirku entak 220.000 toh, kok berarti 10 kali parkir, wah ini tidak benar ini. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu, kelihatannya pulsa, ya saya isi 10, 20, kalau 1 bulan loh lah kok habisnya hampir 100.000. Nah mesti harus mengendalikan. Ini tidak dicatat, tidak tahu. Kelihatannya kecil tapi itu besar. Kalau dicota berarti besar. Kalau dicatat semua. Lalu bisa tahu. Anda catat selama 6 bulan. Tiap bulan kalau catat nanti kamu tahu. Oh kebutuhanku rata-rata sebulan itu segini. Kalian lebih berikutnya tidak mau catat dengan ketat ya tidak masalah, tapi kan sudah tahu gambarannya seperti itu. Dan bisa ngatur sebaik mungkin. Dan itu juga keterbukaan dalam keuangan menghindarkan salah paham. Lalu juga tidak memberi kesempatan iblis untuk merusak hidup rumah tanggamu. Keterbukaan. Menikah itu adalah sebuah ikatan perjanjian dari 2 insan. Untuk hidup bersama-sama dalam kasih dan kesetiaan. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai pernikahan Anda berdua hari ini. Pernikahan adalah sebuah kisah perjalanan dari sepasang manusia. Diawali hari ini dengan pemberkatan nikah, itu lembaran pertama Anda. Lalu lembaran yang kedua adalah catatan sipil. Lalu hari-hari berikutnya Tuhan berikan. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang membuka, memulai, biarlah Tuhan yang menutup. Tapi jangan sampai di tengah jalan ditutup dengan surat cerai. Tapi sampai selesai. Dan bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan dalam perjalanan hidup rumah tangga ini. Mungkin Tuhan memberi kesempatan kalian hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Ialah kalian berdua menjadi teman. Nanti kalian hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Satu selimut lagi. Enggak jadi teman. Jangan jadi musuh ya. Kalau jadi musuh benar-benar musuh dalam selimut. Ya kuwi bojomu dhewe. Harus jadi teman. Kalau suami istri sudah tidak percaya, nah itu kan sudah jadi musuh. Saling curiga. Nah, maka terbuka itu menghindari untuk tidak sampai iblis merusak dan menghindari kesalahpahaman. Terbuka dalam semua hal, termasuk HP ini kalau di password, pasangannya harus tahu. HP kalian, smartphone kalian di password enggak? Di password. Pasanganmu tahu enggak? Ya, harus gitu, terbuka. Jadi kalau pasangannya mau tahu isinya apa, kontennya apa, bisa lihat. Kalau punya saya enggak di password, istri saya tidak. Jadi anak saya mau pakai ya bisa. Ya,
Sekarang kan zamannya seperti ini ya, semuanya online, apalagi waktu pandemi. Kalau cari makan, lalu cari, punya papi, lihat, diskonnya banyak apa enggak? Tanya maminya, punya dia sendiri, mana yang paling besar dia beli di situ. Wah, ya situ. Jadi terbuka, saudara. Keterbukaan itu menyenangkan. Nah, bangun sungguh-sungguh, Anda mau bahagia, maka bangun di dalam firman Tuhan. Dan satu kerinduan dari gereja, supaya mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Satu saat Tuhan Yesus berkata pada Yosua, ketika Yosua ini dipilih untuk menggantikan Musa, lalu pesan Tuhan kepada Yosua, jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan menjadi berhasil dan diberkati. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung kalau engkau berjalan sesuai firman Tuhan. Pada saat kau merenungkan, firman Tuhan berkata, menjadi mata air yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan dalam seluruh kehidupanmu. Dan orang yang suka membaca dan merenungkan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan ketika dia mendapatkan rema, mendapatkan firman-Nya, mendapatkan kehidupan dan mendapatkan kesembuhan bagi tubuhnya. Jadi orang yang suka firman Tuhan merenungkannya, itu membuat dia hidup dalam hadirat Tuhan. Maka ada kuasa firman Tuhan itu membuat tubuh menjadi sehat. Dan di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, sukacita. Yang jelas ya, kalau suka firman Tuhan merenungkannya, tidak bakal macam-macam. Ya, maka jadi suami akan jadi suami yang setia. Jadi istri akan jadi istri yang setia. Digoda sana sini tetap bisa bertahan. Kenapa? Ada firman Tuhan yang menjadi pagar perlindungan. Tapi kalau engkau tidak, gampang sekali. Karena iblis ingin merusak sebuah kehidupan rumah tangga. Kalau rumah tangga itu bisa dirusak, suami istri kalau bisa dirusak, hubungan mereka dirusak, itu sangkut pautnya banyak. Kalau sampai terjadi perceraian, maka membawa penderitaan. Dua-duanya menderita. Karena firman Tuhan berkata, suami istri itu seperti kepala dan tubuh yang sudah menjadi satu. Jadi ketika hakim memutuskan sebuah pernikahan, perceraian didok, itu sama dengan dipenggal, kepala dan tubuh dipisahkan. Dua-duanya terluka. Dan bukan hanya mereka berdua, tapi sampai ke anaknya. Kalau anaknya masih kecil, saudara, orang tuanya seperti itu, saudara, dia terluka sejak kecil. Apalagi jadi perebutan, ikut bapak atau ikut ibu, bukan pilihan. Nah, lebih parah lagi, kedua orang tuanya, ayah ibunya tidak mau memelihara, kasihkan eyangnya. Itu sejak kecil, saudara. Hatinya sudah terluka. Dan itu orang-orang yang terluka batinnya, paling mudah diprovokasi untuk berbuat jahat. Itu makanan enak bagi iblis. Maka orang-orang itu cenderung berbuat jahat. Hidupnya terluka batinnya. Tapi kalau anak dibangun dalam rumah tangga yang rukun harmonis, jiwanya itu penuh dengan damai sejahtera, dia merasakan kasih orang tuanya, dia tidak mudah jatuh dalam dosa. Nah, penting. Suami istri sudah dipersatukan ya. Jadi jangan sampai dipisahkan. Kalau pisah tadi, ini hari ini dua keluarga dipersatukan. Jadi besanan. Ya toh, besanan. Tapi perceraian itu membuat ikatan itu menjadi bekas. Bekas besan, bekas mertua, bekas mantu,
bekas bojo. Segala apa yang Tuhan berikan, jangan sampai engkau buat jadi bekas. Itu sebuah tanggung jawab pernikahan itu. Nah, ketika engkau nyadari itu pemberian Tuhan. Aku tidak boleh menyia-nyiakan. Aku tidak boleh membuat itu jadi sebuah bekas. Bekas itu apa, saudara? Karena meninggalkan jejak yang tidak baik. Tapi harus dijaga. Kalau kalian ingin bahagia, ya mesti harus kembali pada rencana Tuhan semula. Pernikahan Tuhan rencanakan dari yang Tuhanlah yang merancang pernikahan itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri. Maka Tuhan membuat penolong bagi dia. Aven, berapa penolong yang Tuhan buat? Satu. Yang diambil itu langsung satu. Jadi pasanganmu satu. Kalau lebih dari itu sudah, saudara. Tidak membawa bahagia. Kalau mau jujur tidak ada ya istri yang mau dimadu. Kalau mau jujur. Tidak ada. Lalu juga tidak ada anak yang bangga kalau orang tuanya nikah lagi. Kalau mau jujur ya, anak-anak juga enggak bangga. Lalu mertua juga demikian. Kalau mantunya mau menikah lagi juga dia susah. Kalau anaknya mau dimadu, terus ngerasake anaknya juga bisa merasakan jadi mertua. Kadang-kadang berpikir, anakku kurang apa kok sampai mau menikah lagi. Karena itu tidak membuat kebahagiaan. Karena bukan rencana Tuhan. Lalu saudara sekalian kita bisa lihat keluarga dari ayah ibu yang sama, sekandung seayah. Tentang warisan pun bisa bertengkar. Bisa ribut. Ini seayah seibu. Belum lagi kalau muncul tiri-tiri saudara. Udah. Segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, rancangan firman Tuhan tidak membawa kebahagiaan. Kalian mau bahagia? Jalan sesuai firman Tuhan. Engkau akan bahagia. Silakan didasari hidup rumah tanggamu dengan firman Tuhan, buka pita yang merah. Bukan itu. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang Farisi, orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya pendeta-pendeta seperti itu, saudara. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan, hukum mana yang paling penting? 10 hukum Taurat, hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung apapun dan menyembahnya. Ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, asal saja nyebut nama Tuhan. Kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina dan seterusnya. Dari 10 hukum ini mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, saudara. Karena sebenarnya satu hukum pun kita tidak bisa melakukan dengan benar. Saudara boleh pilih 10 hukum Taurat mana yang kamu bisa lakukan dengan benar. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Apalagi yang Tuhan kehendaki, kita harus jadi pelaku firman sempurna. 10 hukumnya harus bisa dilakukan semua. Baru menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu tidak bisa. Maka jawab Tuhan Yesus pada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus menjawab, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada, peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas itu dua hukum ini saja. Jadi sederhana, kita tinggal mengukurnya, apakah kita berjalan di dalam dua hukum ini. Yang pertama dan yang utama, hubungan kita dengan Tuhan.
Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Inilah vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana ibadah kalian berdua. Kalau minggu ke gereja, apakah itu sebagai kewajiban atau sebuah kesukaan? Kalau kewajiban, itu setengah dipaksa. Namanya wajib. Ya, wajib pajak. Orang tidak senang. Nggak bisa ya menghindari wajib pajak. Tapi kan wajib. Tapi apakah ibadah itu sebagai kewajiban? Maka itu sebuah hukum. Kalau kau tidak lakukan, pasti ada hukumannya. Kalau kau tidak taat seperti ini, kau tidak lakukan ini, kena hukumannya ini. Itu kewajiban. Tapi Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Hubungannya kasih. Seperti bapak ambil anak. Anaknya salah. Tapi kadang-kadang ya tidak dipukul. Kadang-kadang malah tetap disayangi. Bukan lagi secara hukum. Tapi kasih. Nah, hubungan kita dengan Tuhan Yesus berkata, kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kalau mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita akan taat. Taatnya bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, karena kita mencintai dan kita percaya apapun yang Tuhan perintahkan selalu untuk kebaikan kita. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan itu taat pada perintahnya. Jadi kita melakukan bukan karena hukum-hukum tadi, bukan karena kewajiban, tetapi karena dasarnya cinta. Kita harus menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, jangan dibalik. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah sudah buktikan kasihnya kepada kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Mulai Adam sampai manusia terakhir nanti sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Upah dosa adalah kematian. Nah, semua manusia kan mati. Nah, itu upah dosa. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan manusia itu tidak mengalami kematian. Karena dosa itulah manusia harus mengalami kematian. Jadi semua manusia mengalami kematian. Satu-satunya yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa. Satu-satunya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Tapi adalah firman Tuhan. Dia adalah roh Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak berdosa, tapi dijadikan berdosa. Dia menanggung dosa seisi dunia, menanggung dosa saya dan saudara. Dosa semua manusia ditanggung oleh dia. Dibayar dengan darah dan nyawanya. Jadi ketika Aven dan Irma, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kamu harus sadar. Saya sudah dibeli dengan harga yang lunas. Saya sudah menjadi miliknya Tuhan. Saya sudah menjadi kepunyaannya Tuhan. Kau sudah menjadi anak Allah. Kau menjadi ahli waris daripada kerajaan surga. Jadi ketika engkau bertobat, engkau sebenarnya semua manusia jatuh dalam dosa, hukumannya adalah mati dan masuk neraka. Statusnya adalah orang-orang yang ada di bawah kuasa neraka. Tapi ketika engkau bertobat, engkau terima Yesus, kau dipindahkan dari neraka pada surganya yang mulia. Kau sudah jadi warga kerajaan Allah. Jadi kita sudah jadi milik Tuhan. Begitu kita meninggal pulang ke rumah Bapak di surga. Bukan kemana-mana. Jadi maka pertama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan itu menjadi nomor satu dalam hidup kita, segala sesuatu yang mengawali hidup kita, hari-hari awal kita selalu yang utama adalah Tuhan. Ya, saya mau tanya ya, jujur ya, Aven dan Irma. Bangun tidur pertama yang kau lakukan apa?
Jangan seperti lagu ya, bangun tidurku terus mandi, bukan itu ya. Kegiatan apa? Saat teduh, kamu? Oh iya, tadi kan bukan itu maksud saya. Bangun tidur apa? Pertama, nah, buka HP. Kamu buka HP dulu apa saat teduh? Ayo, jujur. Buka HP saat teduh, orang buka HP terus delok WA dulu, jujur. Nah, ya, saudara, musuh Tuhan sekarang itu HP, saudara ya. Smartphone. Smartphone tidak pernah tertinggal, saudara. Hampir setiap saat kita buka. Jadi betul ya. Di kamar mandi pun kadang-kadang dibawa. Lalu belum tidur, kalau HP-nya belum dicas. Nanti tidurnya kalau HP-nya sudah mulai dicas. Kalau dekat tempat tidur, begitu bangun tidur, pertama kali gerayai HP-nya dulu. Kalau sudah dilihat, wah, sudah baterainya full gitu, wah seneng, wah sudah full. Lalu mulai buka WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Oh ya, saya mau doa. Anda susah masuk hadirat Tuhan. Karena pikiranmu sudah ada hal-hal yang lain. Tapi kalau bangun tidur, nomor satu aku cari Tuhan. Mengutamakan nomor satu adalah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Ketika engkau memulai dengan Tuhan terlebih dahulu, maka jalanmu sepanjang hari ada dalam anugerah berkat Tuhan. Diawali, bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Kalau Aven sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Kau ingin membuat keluargamu bahagia. Kau tidak ingin nyakiti pasanganmu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan. Kalau kau sungguh mengasihi Tuhan. Demikian juga Irma, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang berjuang untuk suamimu, mendukung suamimu, mendoakan suamimu. Kan kau mengasihi dia, kau tunduk, kau ingin membuat suamimu bahagia. Dan kau mengasihi anak-anakmu. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Dan kalau engkau bekerja, nanti jadi orang jujur juga. Kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kau bekerja dengan baik. Dan kau juga ingin jadi berkat. Kuncinya orang mengasihi Tuhan itu hidupnya ingin jadi berkat. Dalam rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak ingin jadi berkat bagi keluarga. Bukan jadi masalah. Jadi suami yang bertanggung jawab, jadi suami yang mengayomi seisi keluarga, jadi istri yang mendukung suami, yang bekerja, rajin bekerja, mengatur rumah tangganya. Jadi anak juga ingin membuat orang tuanya bangga. Jadi orang tua akan berjuang supaya anak-anaknya berhasil. Itu nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan dulu. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Semua orang. Artinya kita orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh punya dendam. Kalaupun orang itu menyakiti, kalau orang itu mengkhianati, menfitnah, menipu kita, merugikan kita, Tuhan pun berkata, doakan, ampuni dia. Berkati dia. Suruh doakan, saudara. Bukan suruh ngutuki. Tapi doakan. Orangnya itu sudah menipu kita, merugikan kita. Tuhan, yo pates ya tak kutuki, tak sepatani. Oh, ben ditabrak ini dan sebagainya. Tapi anak Tuhan apa? Tuhan menyatakan, doakan, berkati dia. Saudara, apapun yang Tuhan perintahkan, itu untuk kebaikan kita. Kalau kita ngutuki, kalau orang itu bertobat, dia minta ampun pada Tuhan, dia betul-betul mengakui dosanya, bertobat, kira-kira diampuni Tuhan enggak? Diampuni.
Dia sudah diampuni, mbok kutuki. Tidak layak dia. Dia sudah bertobat. Nah, kutuknya bisa balik kepada kita. Tapi kalau kita memberkati, orang itu bertobat, maka berkat kita, doa berkat kita dia terima. Kalau dia belum bertobat, dia masih dalam dosa, ya berkat itu balik pada kita. Jadi anak Tuhan harus jadi berkat. Dia tidak layak menerima berkat, berkatnya balik kepada kita. Kalau dia layak, dia menerima. Jadi hidup itu penuh dengan damai sejahtera. Orang yang menyimpan kebencian itu menyiksa dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang ya, kayak kasihan kadang-kadang anak itu diajari untuk membenci. Jangan dipikir menabur benih benci untuk sesuatu. Itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah kebencian-kebencian yang lain. Benar. Tapi kalau kau mengajarkan benih kasih, kasih Allah dengan sungguh-sungguh, kasih orang tua, maka dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dia bisa mengasihi banyak orang, bisa menjadi berkat. Jadi perhatikan, apa yang diajarkan itu saudara, itu akan menjadikan buah. Jadi kalau kita mengajarkan dengan benar, maka anak itu juga akan menjadi benar. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Aven, kamu mencintai Irma? Teman gadismu banyak apa dikit? Sedikit. Wah, kalau sedikit dari sedikit pilihannya ya. Iya. Tapi kalau lihat wajahmu, kalau kamu ngejar seseorang itu ya kelihatannya didapat itu. Sebelumnya pernah ngejar yang lain? Pernah. Pernah. Terkejar atau luput? Terkejar. Oh, terkejar. Terus siapa sih memutuskan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Kalau dua-duanya berarti sudah sepakat ya. Jadi sama-sama terlukanya, tapi tidak terlalu sakit. Tapi kalau masih seneng baik kamu terus bawa pedot, aku sakit hati, sakit baik kue, sakit hati ya. Iya, Irma. Kalau lihat wajahmu juga banyak pemuda yang mendekati kamu, betul ya Bu ya? Ya, kok kamu pilih dia? Apa yang membuat kamu memilih dia? Karena apa ya? Karena ya udah ya seneng sama Aven gitu. Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Mesti kan ada karakter yang kau sukai gitu. Apa ya, brewoknya. Wah, brewoknya, ya sudah. Jadi brewokmu diopeni ya. Oh ya, jangan bawa kerera harus ya, brewoknya ya. Berarti sering bawa los-los seber. Iya. Kelihatannya mungkin gantengnya karena brewoknya ya. Ya. Kalau kamu, kenapa kamu jatuh cinta sama Irma? Karena saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Ya. Kalau lihat wajahnya apa komentarmu? Cantik. Iya, cantik. Irma, selama pacaran pernah enggak dia berkata kamu cantik? Sering. Oh, sering. Iya, kamu seneng? Iya. Orang dipuji itu seneng ya. Jadi suami jangan pelit. Kalau sudah jadi suami jangan pelit muji istri. Kalau belum jadi suami masih pacaran, waduh ubar pujian, gombal terus ya. Nah, tapi yang penting ketika sudah jadi suami istri, ya tidak harus ucapan, tindakan yang menunjukkan bahwa mencintai. Suka dengan pasangannya, mesti harus senang dengan pasangannya, baru bahagia. Lihat wajah pasangannya senang. Lihat orangnya seneng. Nanti kalian hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur tadi. Kalau kamu seneng dengan orangnya, kamu bahagia. Begitu kamu tidak suka, maka mulailah kamu tidak bahagia. Kalau itu dibiarkan, makin hari makin tidak suka, sampai akhirnya menyesal. Kok aku bisa kawin dengan dia? Dulu saya tak cari apa?
menyesali, dan itulah yang membuat tidak bahagia. Tapi kalau senang, maka bahagia. Kalian harus senang dengan orangnya, termasuk kekurangannya ya, termasuk bau keringetnya ya itu senang. Ya sudah, lama-lama ya jadi biasa. Ya betul, ya bau keringat pasangannya nanti bisa diterima. Kalau pisah gitu ya beberapa hari ini bingung malah. Bau pasangannya kok ndak ono, reso turu malah. Bahkan kalau pasangannya ngorok atau satu yang mengerat gitu, yang krek gitu, nah nanti kalau maunya jengkel dulu, wah ngeret mari rese tidur. Tapi kalau sudah biasa gitu, ini dada krek malah rasa turu. Ki suarane orang yang sepi ya. Tuhan itu ajaib, ya. Ajaib. Apa yang kau jengkelkan, apa yang kekurangan, kelemahan dari pasanganmu, satu saat kamu merindukan itu. Kau bisa kehilangan itu. Nah itulah Tuhan yang ajaib. Maka bangun rumah tanggamu sungguh-sungguh. Nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan. Kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sekarang pita yang biru. Itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ini perintah untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tuhan memerintahkan istri tunduk, artinya dia harus hormat, bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, menghargai suaminya. Kalau istri-istri mau bahagia, mesti harus kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Dia bisa menikmati rumah tangga, dia bisa mesra, dia bisa bergairah, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Mungkin istri lebih sukses, mungkin Irma nanti dalam kehidupanmu, bisnismu lebih sukses, kau penghasilanmu jauh lebih besar dari suami. Kalau kau ingin bahagia, ingin menikmati rumah tanggamu, kau tetap harus bangga dengan suamimu. Bangga dengan suamimu. Hormat dengan suami, tetap tunduk, maka bisa melayani dengan baik. Tapi begitu berubah, sudah tidak bisa melayani dengan baik, tidak menghargai, tidak bisa bergairah lagi. Itu firman Tuhan tidak akan berubah. Zaman boleh berubah, tapi firman-Nya tidak berubah. Kalau ingin bahagia, seorang istri ingin bahagia, tetap kagum dengan suaminya. Sekalipun suaminya di bawah dia, tetap kagum. Perintah untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Memang suami adalah sebagai pemimpin, sebagai kepala, tapi Tuhan tidak memerintahkan, hai suami aturlah istri anakmu, perintahlah. Tapi yang Tuhan perintah, kasihlah. Seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Kasih tanpa syarat. Jadi suami yang mengasihi keluarganya, maka akan jadi suami yang mengayomi keluarganya. Memberi rasa aman, rasa tentram dalam keluarga. Kalau suami ada di rumah, seisi rumah senang, tenang, damai. Jangan jadi suami yang otoriter. Kehadirannya membuat tegang, takut. Tidak membuat kebahagiaan. Dan suaminya bagi seorang suami juga tidak bahagia. Tapi kalau dia mengasihi, menjadi menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi, membuat rasa nyaman, tentram, dia sendiri bahagia, seisi rumah bahagia. Besok jadi gitu ya. Nah, nanti jadi bab ayah. Nah, yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Jadi kalau pulang ya capek-capek, tapi anaknya lari-lari, bapak minta digendong, bapak jadi kuda. Kuda-kudaan ya, tapi seneng. Nah, suami seneng melihat anaknya gulung di tempat tidur, di sikap, wah, nah senang tertawa. Jangan jadi keras, ringan tangan, KDRT, membuat ketakutan. Itu meninggalkan bekas ya. Ingat itu meninggalkan bekas. Jadi kalau jadi orang tua yang keras, meninggalkan luka-luka bagi anaknya. Tapi kalau kasih, itu membuat anak itu hatinya jadi penuh dengan
kebahagiaan, ketenteraman, tidak terluka. Kalau engkau terapkan hubunganmu suami istri seperti itu, maka kalian akan menjadi satu hubungan yang harmonis. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah ayah ibumu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu sudah berkorban. Dan kita sebenarnya anak tidak bisa membalas. Walaupun kau sukses, seberapa sukses pun kamu tidak bisa membalas pengorbanan orang tua. Karena kalau kau berhasil, ya karena ada orang tua yang telah berkorban, pikiran, perasaan, tenaga, memperjuangkan anak-anaknya. Dan ketika engkau dikarunia anak, maka punya tanggung jawab. Didik anakmu dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau 4 hal ini, prinsip ini kau tegakkan, maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang bahagia. Ketika engkau berpusatkan Tuhan, dan kau membangunnya sesuai firman Tuhan, maka diberkati dan bahagia rumah tanggamu. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Bisa saling berhadapan. Saling berpegangan tangan, dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan, tapi lihatlah sisi yang baik. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah, hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Dan kita akan dasari dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Avensintius, David, Will, dan Yosef, dengan Irma Purnamasari. Mereka berdua saat ini berdiri di hadapanmu Tuhan. Mereka akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolonganmu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah pimpinanmu Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Avensintius, David, Will, dan Yosef. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Avensintius, David, Will, dan Yosef, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Irma Purnamasari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Irma Purnamasari. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Irma Purnamasari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Avensintius, David, Will, dan Yosef yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit,
sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari hari ini sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Aven terlebih dahulu, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Irma, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya di dalam kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir, dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan Anda dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Aven Sintius, David, Will, dan Yosef, dengan Irma Purnamasari, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat Kau satukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus ini, Tuhan. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur, dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Aven Sintius, David, Will, dan Yosef dengan Irma Purnamasari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Aven, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Irma, jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan.
melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Advent, kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sehari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya, sehingga tidak memberi kesempatan pada iblis, juga menghindarkan kesalahpahaman. Ya, Anda berdua sudah jadi suami istri. Saya Anda berdua untuk menyatakan kepada kita semua bahwa kalian sudah jadi suami istri. Ya, silakan Advent. Istri saya Irma, Irma istri saya. Kalau tidak Irma, bukan istri saya. Istrimu siapa? Irma. Irma. Sekarang ganti Irma. Suami saya Aven, Aven suami saya. Kalau tidak Aven, bukan suami saya. Iya. Kalian sudah nyanyi, saling mengaku, sudah direkam. Jadi tidak ada yang lain ya. Pasanganmu. Ya, silakan Irma pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan hidup bersama dengan kau. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Advent pegang pinggang. Inilah wanita yang akan menemani hidupmu. Silakan Advent berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya. Pipi kiri kanan, ya. Sekarang ganti Irma yang cium suami. Ya. Ya. Silakan Irma, kamu kan suka brewanya, silakan dilus brewain. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Ya, Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Nih, bapak ibunya Advent. Ya, orang tuanya. Apa? Eyangnya. Ibu? Eyangnya apa ibu? Oh, eyangnya semua ya. Kalau gitu pada orang tuanya Irma dulu. Bapak ibu suami istri ya. Silakan berdiri sebentar. Bisa saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? Ya, tahun berapa menikahnya? 9 berapa? 92 30 tahun. 91 29 tahun. 91 ya betul ya 31 tahun ya, 31 tahun, sudah 31 tahun hidup bersama-sama. Masih ada sisa berapa tahun tidak tahu, tapi dibangun dengan indah, lebih indah lagi. Irma, saya mau tanya, bapak ibu, kalau kamu manggil apa? Papa mama. Banyak ributnya apa rukunnya?
nggak usah jawab. Nah, paling tahu anak. Besok demikian juga. Yang paling tahu anakmu. Kamu di luar bisa pakai topeng-topeng, tapi anakmu tahu. Maka kalian hidup rukun atau banyak bertengkar ributnya. Ya, 31 tahun sudah bersama, ini cucu ya. Ya. Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Dulu dijodohkan Pak kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Masih ingat Pak, pertama kali berjumpa di mana? Ya, di pekerjaan. Oh, cinlok gitu nanti, sentra lokasi gitu. Iya, sama satu tempat kerja. Iya. Ya, silakan ucapkan terima kasih sama istri. Istriku, aku mengucapkan terima kasih. Selama ini kau telah mendampingi aku dalam suka maupun duka. Terima kasih. Ibu, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak. Kamu sudah menjadi suami yang terbaik. Kita bisa bersama sampai saat ini semua karena Tuhan. Biarlah nanti maut yang memisahkan kita tetap akan bersama. Rumah tangga yang dibangun dengan kasih, sebuah kisah rumah tangga yang indah. Dan itu diwariskan kepada anak dan cucu. Ya, silakan duduk. Silakan Irma di hadapan Ibu. Dan Aven di hadapan Bapak. Silakan Irma ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak, Papa, Mama ya. Ucapkan terima kasih dulu. Ma, Pa, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Irma udah nemuin jodohnya Irma. Irma minta doanya dari Mama Papa. Supaya keluarganya Irma nanti selalu diberkati sama Tuhan. Selalu jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan selalu bahagia. Iya. Mama atau Papa yang mau ngasih nasihat? Sudah Irma? Ya. Untuk anakku Irma maupun Aven, semoga engkau saling mengasihi dalam Tuhan. Semoga engkau hidup rukun selama-lamanya dan jangan menyalahkan satu sama lainnya, melengkapi kekurangannya, terima kelebihannya. Itu aja, terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ibu mau ngasih nasihat juga? Ya, silakan sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan Irma
Peluk papa dulu, Irma. Iya, papa dipeluk. Kau tidak lagi akan semudah itu ya ketemu papa. Ya, silakan kepada eyang daripada Aven, ya silakan mau ucapan terima kasih atau langsung ya sungkem aja, langsung boleh. Ya silakan. Buat Simba, mau ngucapin terima kasih kalau sudah merawat Aven dari kecil sampai besar. Kalau mungkin ada salah dari Aven selama ini, Aven mau minta maaf dan mau mohon doa restunya juga kalau Aven mau menikah sama pilihannya Aven gitu. Ya, yang mau ngasih nasihat dak? Ya, mari. Ya, cucuku Aven, sekarang sudah saatnya harus mencintai istrimu dan supaya kamu besok menjadi contoh anak cucu kamu dan takutlah akan Tuhan, selalu dekat sama Tuhan. Demikian. Ya, silakan sungkem sama Eyang. Doa restu dari Eyang akan membekali mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan bisa dicium Eyangnya. Silakan dicium Eyangnya. Ya, pada saat ini juga orang tuanya Evan ada, silakan juga bisa mamah ya. Ya, silakan. Silakan sama-sama ya. Ya, silakan sungkem. Doa restu dari orang tua akan membekali mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Terima kasih sama mama. Kepada mempelai berdua Aven Sintius David Wildan Yosef dengan Irma Purnamasari, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan,
Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Aven dan Irma. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga mereka, hari demi hari yang mereka lalui. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, usahakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua dan juga eyangnya Tuhan yang telah membesarkan mempelai berdua. Biarlah Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, memberkati segala apa yang mereka kerjakan Tuhan. Dan biar pada masa tua mereka bisa melihat kebahagiaan dari anak dan cucunya Tuhan sampai keturunan berikutnya. Kami percaya Tuhan Kau sendiri mengasihi mereka semuanya. Dan juga Tuhan berkati kami semua yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang